perkenalkan nama aku Giovanni, aku dari kelompok A1, Latsar BDK Malang. Kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk menerapkan sikap dan nilai-nilai anti korupsi. Udah tahu belum sih seperti apa nilai-nilai anti korupsi? Sebelumnya aku mau tanya, kalian udah sering kan ya ngelihat banyak banget kasus tentang korupsi? Entah itu mulai dari korupsi yang angkanya kecil, yang merugikan negara di angka jutaan, miliaran, bahkan triliunan. Tapi kalian tahu nggak sih, sebenarnya korupsi itu nggak harus menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Tapi dari hal-hal kecil aja, kalian udah bisa tuh korupsi. Coba contohnya apa? Contohnya adalah kalian beli-beli di kantin, gorengan 5, bilangnya 2. Itu udah korupsi, teman-teman. Nah, terus apa lagi? Korupsi waktu. Korupsi itu nggak cuma melulu tentang uang, tapi waktu juga. Korupsi waktu itu misalnya kalau aku bekerja gitu kan. Aku masuknya jam 8, ternyata aku datang setengah 9. Nah, tapi nggak ketahuan sama atasan karena aku titip absen ke temen. Nah, itu aku juga korupsi waktu. Sama contohnya lagi, mungkin yang berbau uang tapi sedikit, itu disuruh emak belanja ke warung. Terus kembalinya kalian simpan, kalian bilang ke emak, nggak ada emak, nggak ada kembalinya. Itu udah korupsi. Nah, intinya apa? Intinya korupsi itu disebabkan oleh ketidakjujuran. Jadi nilai anti korupsi yang pertama adalah jujur. Nah, jadi kita harus jujur ya, baik pada diri sendiri maupun orang lain gitu, untuk menunjukkan bahwa kita ini orang yang anti korupsi begitu. Yang kedua ada peduli. Nah, peduli ini apa? Kita peduli. Misalnya kita sebagai pemegang uang negara ya, terus kita mau korupsi, jangan deh, aku peduli sama rakyat. Seperti itu. Yang ketiga adalah mandiri. Kalau misalnya kita mandiri, kita akan menghindari tuh hal-hal yang berbau korupsi. Misalnya kayak tadi titip absen, nggak mau, aku mandiri, aku mau absen sendiri, ya kan? Terus yang keempat itu ada disiplin. Kalau misalnya kita disiplin waktu, kita akan menghindari korupsi waktu. Kelima adalah tanggung jawab. Saya sebagai ASN gitu, saya bertanggung jawab sebagai ASN, saya harus mesejahterakan rakyat dengan cara hal yang kecil, yaitu bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita sendiri gitu. Yang keenam adalah bekerja keras. Kalau misalnya kita bekerja keras, kita tuh pasti akan menyadari tentang tanggung jawab kita. Kita akan bekerja keras. Kalau misalnya saya masuk jam 8, saya harus jalan jam 8. Yang ketujuh ada sederhana. Jadi kalau misalnya kita hidup dengan sederhana, pasti kita akan menghindari hal-hal yang berbau korupsi. Karena kita nggak butuh tuh gaya hidup yang tinggi. Kalau misalnya gaya hidup kita yang tinggi, kita akan menghalalkan segala cara untuk korupsi. Gitu. Jadi kita hidup sederhana aja ya. Yang penting bahagia. Yang ke-8 adalah berani. Berani untuk apa? Berani melawan ketidakbenaran. Jadi kalau misalnya diajak teman, korupsi lumayan nih buat jajan, jangan mau, kita harus berani menolak. No, aku nggak mau korupsi. Korupsi itu uang haram. Nah, nilai yang terakhir adalah nilai ke-9, yaitu adil. Kalau misalnya kita menjadi orang yang adil, kita akan terhindar dari korupsi. Contohnya seperti apa? Misalnya kita sebagai hakim pengadilan, terus ada yang bersalah, ya udah, kita nggak boleh ngurangin hukumannya, harus segitu. Hanya bukan karena kita disuap sama tersangka kita mengurangi hukuman. Itu kita tidak adil dan kita sudah melakukan tipikor tindak pidana korupsi. Jadi teman-teman sekarang sudah paham tentang 9 nilai-nilai anti korupsi. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau bukan dari diri kita tidak akan bisa mengurangi korupsi yang terjadi dalam negeri ini. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri yang kita terapkan ke lingkungan sekitar. Nah, di akhir ini ada poster. Kalau misalnya kita korupsi, maka kita menjual integritas kita. Jangan pernah menjual nilai integritas kita, karena itu adalah nilai tertinggi yang ada dalam diri kita. Ketika kita udah mulai kehilangan nilai integritas, maka kita akan nol dinilai oleh siapapun. Terima kasih.